Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Meli Rosmayanti, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Gunung Alit, Kabupaten Tanggamus. Pada video kali ini berisi tentang kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah dengan tujuan untuk menyebarkan pemahaman dan berbagi pengalaman dalam membentuk budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala SMA Negeri 1 Gunung Alit, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di siang menjelang sore yang sangat cerah ini kita semua dapat berkumpul di lab kimia dalam acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Meli Rosmayanti dalam keadaan sehat walafiat. Untuk membuka acara ini, marilah sama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bukaan yang akan disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 1 Gunung Alit, Bapak Sudirman SPD. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada siang hari ini kita masih diberikan satu nikmat, yaitu nikmat sehat yang tiada tanda nilainya, sehingga pada kita semua masih bisa berkumpul sesuai dengan rencana dan program kerja kita di hari ini, yaitu selaku abdi negara bekerja dengan kemampuan kita. Dan dari itu hal yang tidak berlebihan jika kita selaku orang yang beriman untuk bersyukur nikmat yang kami berikan. Salawat dan salam tidak lupa juga kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga tercurahkan sahabatnya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Yang kami banggakan kepada narasumber Ibu Meli selaku yang dicalonkan sebagai guru penggerak yang berbahagia, kemudian Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir pada siang hari ini, yang tidak lupa juga semua akan berbahagia akan sampai pada saatnya nanti. Bapak Ibu sekalian, yang paling utama hari ini kita tidak terlepas memiliki kewajiban kita, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu. Mengapa waktunya kami fokuskan ke acara ini? Karena inilah salah satu tanggung jawab kita selaku leader di sekolah, memperlancar, memotivasi, menginspirasi kepada kawan-kawan seperjuangan kita semua. Jadi mudah-mudahan semua ini akan menambah kelancaran untuk kita semuanya. Dan doakan saja semoga kawan-kawan kita yang terwakili ini yang esok menjadi sukses dan kita juga akan meniru ke depannya. Bapak Ibu sekalian, materi ini luar biasa hebatnya. Mengapa saya katakan luar biasa hebatnya?
karena secara tidak sadar Bapak Ibu sendiri pun sudah berulang-ulang kali, ratusan kali, bahkan ribuan kali untuk melaksanakan. Namun secara sadar atau tidaknya kita melaksanakan ini ya baru akan terasa jika itu betul-betul diperlukan. Waktu pekerjaan kita sangat diperlukan, baru kita sadar, oh ternyata kita harus melaksanakan. Itu Bapak Ibu ya. Nah kemudian pada kesempatan ini diseminasi budaya positif ya yang akan dilakukan oleh Ibu Mary kepada kita semua. Ini suatu hal yang luar biasa ya. Tujuannya menyampaikan, mengarahkan, mengajak kita untuk memahami tentang perjalanan budaya positif ini ya. Apa saja mungkin tentang budaya kita untuk bersikap berubah karakter ya, ataupun jujur, peduli dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita, terhadap siswa kita. Bagaimana caranya? Karena sesuai dengan etika kita bahwa kita adalah seorang guru ya, diguru dan ditiru oleh si siswa. Itu saja saya kira, mudah-mudahan dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala pada acara ini kita akan mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, acara berikutnya yaitu diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Gunung Alit yang akan disampaikan oleh Ibu Meli Rosmayanti. Kepada beliau disilahkan. Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Bapak Ibu semua. Semangat pagi ya. Maksudnya semangatnya masih tetap di pagi hari, makanya dikatakannya semangat pagi. Baik, kita ngomong sebentar supaya nggak ngantuk. Tepuk satu, belum kompak. Tepuk satu, tepuk tiga, tepuk dua. Ya, terima kasih. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sudin Munisbedi yang sudah memberikan izinnya kepada saya untuk menyempatkan diri ada kegiatan diseminasi budaya positif. Salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan dalam rangka aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak di angkatan ke-7 ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat semua, rekan sejawat saya di SMA Negeri 1 Gunung Alit yang sudah meluangkan waktunya siang hari ke ruangan ini. Mudah-mudahan acara kali ini, kegiatan kali ini banyak membawa manfaat buat kita semua, terutama untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Diseminasi budaya positif. Judul kegiatan ini adalah, saya di sini tujuannya adalah untuk menyebarkan pemahaman apa yang sudah saya alami. Kemudian juga saya ingin memberikan pengalaman budaya positif yang sudah saya lakukan dengan anak-anak di kelas, terutama di kelas 10.2 kemarin dan juga di kelas 10.5. Apa sih yang sudah saya lakukan? Saya sudah melakukan penyebaran implementasi budaya positif ini adalah dengan melakukan pembuatan keyakinan kelas dan segitiga restitusi dalam rangka untuk memecahkan masalah murid yang senantiasa kita temukan dalam keseharian kita, kegiatan pembelajaran kita di kelas. Tujuan diseminasi ini adalah untuk membagikan pemahaman tentang konsep inti budaya positif dan memberikan pengalaman dalam menerapkannya di dalam kelas melalui keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Bapak Ibu semua, tentunya kita sudah hafal dengan yang ada di foto ini, ya, yaitu siapa? Ya, Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Ya. Nah, sekarang dalam kurikulum Merdeka dimunculkan kembali pemikiran-pemikiran
Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang pendidikan. Ternyata kata Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk keselamatan dan kebahagiaannya. Apa sih yang dituntun, Bapak Ibu? Yang dituntun itu adalah tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat anak agar dapat diperbaiki laku hidupnya dengan falsafah ingarso sum tulodo, ing madyo mangunkoso dan tuturi hada yani. Ternyata Bapak Ibu, anak-anak kita itu sudah punya kodratnya masing-masing. Sudah dibawa dari rumah ke sekolah ini sudah punya kodratnya, sudah punya perilakunya masing-masing. Ya, jadi di sini juga kita ternyata tidak perlu menuntut anak untuk menjadi seperti yang kita inginkan. Tidak bisa. Hanya kita menuntut kodratnya. Kodratnya apa sih? Tentunya kodrat baiknya. Itu kodrat baiknya akan kita tuntun untuk menjadikan anak-anak kita itu selamat dan bahagia. Ketika dia kembali ke masyarakat, dia menjadi anak yang selamat dan bahagia. Dengan apa? Dengan pendidikan yang saat ini sedang kita lakukan proses itu. Nah, berkaitan dengan perilaku hidup, perilaku tentunya ketika anak-anak itu datang ke sekolah, tentunya membawa perilaku yang bermacam-macam. Ya, salah satunya mungkin akan ada permasalahan yang muncul. Apakah itu tadi perilaku baiknya, perilaku buruknya, yang senantiasa kita perbaiki itu adalah pasti perilaku buruknya yang dia bawa mungkin dari rumah ke sekolah atau dari lingkungannya. Seperti apa perilakunya? Perilaku buruknya yang ada dibawa ke sekolah, tentunya kalau kita baca ini untuk persepsi ya, perilaku buruk itu adalah pelanggaran yang dia lakukan di dalam sekolah. Itu ya Bapak Ibu ya, kita akan menemukan pelanggaran-pelanggaran. Nah ini karena ada kaitannya dengan tadi pendidikan itu untuk menuntun kodrat murid. Salah satunya kita sebagai pendidik. Sekarang kita lihat dulu di sini. Biasanya Bapak Ibu datang ke sekolahan, sering menjumpai pelanggaran yang ada di sekolah atau di kelas. Boleh sampaikan pelanggaran apa yang biasa dilakukan oleh anak-anak kita? Contohnya, terlambat datang ke sekolah, kemudian tidak mengerjakan tugas, membolos, gak kadang-kadang dia pamit mau ke WC. Iya, pamit ke WC dan mampirnya ke kantin ya, Ibu ya. Oke. Mampirnya ke kantin. Iya, pasti kita semua sama persepsinya ya. Pelanggaran anak-anak kita itu yang senantiasa mereka lakukan. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apa sih respon Bapak Ibu ketika melihat anak terlambat misalnya? Apa Bu Sa? Ya. Responnya? Respon saya kalau melihat anak terlambat, saya tidak memberikan kenapa terlambat, tapi saya mohon maaf ya nak kalau ibu duluan datang. Otomatis dia akan mengintrospeksi. Oh iya, dengan kalimat ya, mohon maaf ibu datang duluan, kamu yang belakangan ya, paling udah ngeper bulan ibu ya. Iya, oke. Kemudian tadi pamit tidak mengerjakan tugas, apa respon yang kita lakukan? Apa Pak Gun? Menegur. Oke, menegur ya Pak, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Apa alasannya gitu ya Pak ya? Oke, siap. Menegurnya, kemudian kita berikan pengarahan Bu Meli. Kenapa kok belum dikerjakan tugasnya? Oh iya. Apa ada kerjaan di rumah, Baik. atau WA, atau apa itu yang sekarang nih game-gamean. Oh iya. Jadi setelah ditegur ada kelanjutannya, gitu ya. Kemudian diberikan pengarahan. Iya, bagus. Dinasehati Ibu ya. Iya. Oke. Kemudian ketika tadi ada anak yang ke kantin, nggak taunya melipir, apa yang kita lakukan? Ambil tasnya. Iya, menasehati. Menasehati, memanggil anaknya. Kemudian? Oh iya, menasihati karena masih KBM gitu ya, memanggil anaknya ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu jawabannya atas
pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan oleh anak didik kita ya. Masing-masing guru-guru, semua dewan guru punya metode sendiri-sendiri ya. Ada yang memanggil, menasehati, kemudian memberikan pengarahan lanjutan buat. Setelah itu, apakah selanjutnya Bapak Ibu pernah juga mendengar kata disiplin positif? Pernah tidak mendengar kata-kata disiplin? Lanjut. Ini yang tadi saya katakan. Apa sih yang akan kita lakukan ketika kita melihat perilaku anak-anak kita? Di sini ada gambar. Pukul ya, menghukum ya. Kemudian menasihati tadi ya, menasihati. Kemudian atau membiarkannya. Oh, nggak bisa. Iya, membiarkannya ya Pak ya. Nggak bisa. Iya, kita seringkali membiarkannya, udah capek ya, kita ngajar di pojok sana tidur, ngobrol, udah. Yang penting temennya yang lain bisa belajar, ya kita biarkan dia sesuai dengan dunianya gitu ya. Oke, seperti ini terkadang memang respon yang orang dewasa lakukan ketika menghadapi perilaku anak seperti ini. Tapi kok di sini ada tanda tanya ya. Waduh, gimana sih ini sebenarnya benar apa enggak sih gitu ya? Ya oke, kita lanjut. Nah, ternyata dari gambar ini cara menghukum anak ketika dia berperilaku tidak baik dengan cara menghukum adalah sesuatu yang negatif. Respon yang negatif. Kemudian ternyata dengan nasihat pun belum tepat. Seperti yang kita ketahui, sepertinya pemahaman kita sudah tepat dengan nasihatnya. Ternyata katanya di sini belum tepat juga. Kemudian kalau membiarkan anak berperilaku semaunya juga merupakan respon yang negatif. Jadi apa yang harus dilakukan oleh kita? Kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Kita berproses untuk belajar bagaimana sih sebenarnya kita itu mengendalikan, bukan menuntut ke arah yang lebih baik untuk anak didik kita. Apa yang harus kita lakukan? Pertanyaannya mungkin setelah slide berikut ini ya. Oke, salah satunya itu adalah dengan menerapkan pendekatan disiplin positif. Selama ini kita hanya dengan kata disiplin. Nah, disiplin tepat waktu. Apalagi? Tidak melanggar peraturan. Oke, terus apa lagi? Kalau kita berkata disiplin, berbicara disiplin pasti tepat waktu ya, tidak melanggar peraturan. Kemudian tertib, teratur. Ya, banyak banget ya pemahaman kita tentang yang namanya disiplin. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Dari mana sih disiplin yang kuat itu? Berasal dari sendiri, kita sendiri. Disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada dalam suasana yang menurut Ki Hajar Dewantoro yang tadi sudah saya sebutkan, bahwa disiplin itu harus berawal dari diri sendiri. Jika tidak ada yang bisa mendisiplinkan diri sendiri, maka kita butuh orang lain untuk mendisiplinkan kita. Seperti itu. Nah, baru kemudian
Disiplin ini juga merupakan sikap adalah bagian dari suatu kemerdekaan. Ya. Disiplin wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Artinya kalau sudah merdeka kan kita tentunya harus menentukan sikap kita seperti apa, karena sudah diberikan kemerdekaan. Artinya disiplin itu ya memang harus berasal dari dalam diri kita sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang lainnya yaitu ini mungkin seorang sosiolog gitu ya, bahwa Ki Hajar Dewantara dan Dian Gosen ini mengatakan bersepakat bahwa disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia itu bagaimana kita mencapainya? Ya dengan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai, ada yang tahu Bapak Ibu nilai kebajikan universal itu apa? Mandiri. Oh ya, bisa termaktub dalam profil pelajar Pancasila. Dimensi. Ya. Nilai-nilai kebajikan universal. Biasanya nilainya namanya nilai-nilai itu adalah biasanya norma ya. Bisa jadi norma aturan yang berlaku di masyarakat. Dan itu tidak terhalang oleh suku manapun, agama manapun, ras manapun, semua sama karena bersifat universal. Contohnya tadi mandiri, rasa menghormati, rasa toleransi, menghargai, itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Yang nanti arahnya budaya positif itu akan ke situ, ke nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Bapak Ibu jika bisa dibaca di slide ini, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Dian Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu biasanya sudah mendarah daging dalam diri kita. Kita tahu kok prinsip nilai itu, misalnya rasa menghormati. Ya bukan hanya kita tahu, anak didik juga tahu rasa menghormati itu seperti apa, menghargai seperti apa, toleransi itu seperti apa. Dan ini merupakan sudah disepakati oleh para ahli gitu ya, bahwa nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sesuatu yang ingin dicapai setiap individu. Nah, ini ada cerita sedikit Bapak Ibu, ada ilustrasi. Saya bacakan. Sebagai seorang pendidik, Anda perlu hadir di suatu pelatihan. Nah, ini berkaitan dengan motivasi. Apakah yang mendasari tindakan Anda atau motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Pertama, apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Anda dan mendapatkan surat teguran untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Pertama. Yang kedua, apakah Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda untuk mendapatkan penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi misalnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan? Atau Anda ingin jadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri dengan sebagai teladan bagi murid-murid Anda serta lingkungan Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan Anda. Ada 3 ini. Sebagai seorang pendidik, biasanya motivasinya apa kita ketika menghadiri suatu kegiatan? Bapak Ibu milih yang mana? Ya, menjadi guru. Oh ya, karena nggak enak sama kepala sekolah. Iya, pasti mungkin pada kebanyakan pada umumnya itu motivasinya ya, karena takut ditegur kepala sekolah, nggak enak sama
sekolah-sekolah. Artinya apa? Kita menghindari ketidaknyamanan. Ini ya yang pertama motivasinya. Iya. Dan banyak sekali motivasi-motivasi yang lain ketika kita menghadiri sesuatu atau ingin mendapatkan sesuatu. Oke, baik. Kebanyakan kita pilihnya itu ya, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ya. Kalau kita lihat dari situ ada 3 macam motivasi tersebut, kira-kira mana jenis motivasi yang mendasari perilaku murid-murid kita Anda di sekolah? Mana yang paling banyak mendasari? Nomor 1, karena menghindari hukuman. Betul ya? Masuk ke sekolah, tetapi bukan masuk ke sekolah, ini tepat waktu karena takut dihukum untuk membersihkan halaman. Nah, itu salah satu motivasinya. Murid kita mungkin seperti itu, sama dengan kita. Iya, jadi macam-macam motivasinya gitu. Jadi kita mungkin pada umumnya seperti itu ya, anak-anak murid kita motivasinya karena menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, takut ditegur, bla 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 bla. Itu panjang kali lebar guru yang menegurnya. Oke, lanjut. Nah, ini kita rangkum bahwa Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini 3 motivasi ini. Dan kita pilih, kita yang masih yang mana sih dari ketiga motivasi ini? Mudah-mudahan kita akan beralih dari motivasi pertama kedua, kita maunya ke motivasi yang kita inginkan. Artinya motivasi ini adalah motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Ya. Oke. Selanjutnya ini ada kasus Bapak Ibu. Mari kita baca bersama-sama. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa ya, melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Coba Bapak Ibu, apa sih ini jawabannya? Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Kenapa? Karena tidak nyaman siswa. Iya benar, karena tidak membuat ketidaknyamanan pada siswa. Itu ya. Oke. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada sebuah hukuman. Apa sepertinya? Lebih ke pembulian. Dia mampu jadi. Iya. Karena tidak sesuai dengan keilmuannya. Karena tidak sesuai dengan keilmuannya. Atau pelajaran matematika suruh menunjuk hidung. Jadi kalau konsekuensi itu pas pelajaran matematika suruh berhitung, nah nyambung gitu. Oh, iya. Kalau hukuman itu nggak seirama. Kalau kecuali pelajaran olahraga, kalau pelajaran olahraga, nah suruh squat jam itu nyambung. Suruh push up. Itu pelajaran olahraga. Oh, berarti itu kita harusnya menghafal rumus, menghitung. Iya, itu konsekuensi ya. Tapi di sini apa? Jawabannya hukuman. Kalau akan diberikan konsekuensi, berarti dia harus mengerjakan matematika itu, gitu ya, di waktu yang lain seperti itu ya. Baik, jadi kita sepakat tadi bahwa Pak Seno memberikan hukuman ya, harus maju ke
ke depan megang hidung dan ditertawakan oleh teman-temannya. Dan ternyata tindakan Pak Seno itu menurut kita adalah sesuatu yang salah. Baik, Bapak Ibu. Bukan salah. Lanjut ya. Ini sedikit main sedikit. Apakah tulisan ini, kalimat ini sanksi atau hukuman? Ya, Bapak Ibu ya. Terbaca? Terbaca atau tidak? Terbaca. Baik. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini sanksi atau hukuman? Menurut Bapak Ibu? Hukuman atau sanksi? Sanksi. Sanksi atau hukuman? Sanksi. Hukuman yang paling banyak jawabannya? Sanksi Bu, itu Bu. Coba dibaca lagi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Sanksi atau hukuman? Sanksi itu. Sanksi atau hukuman? Sanksi. Sanksi. Sanksi atau konsekuensi. Kita klik ya. Betul nggak? Iya betul. Dicek. Warna hijau. Betul ya. Yang kedua, Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman atau sanksi? Hukuman. Kita checklist. Betul. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Sanksi atau hukuman? Sanksi. Benar nggak? Kita checklist lagi. Betul. Selanjutnya, murid diminta push-up. Hukuman. Coba checklist lagi. Betul? Iya, betul. Pinter-pinter ya ternyata ya. Bisa membedakan antara hukuman dan sanksi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sanksi. 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 Betul. Iya. Berjemur di lapangan basket jam 12 karena ngomong. Hukuman. Kita checklist. Iya, betul lagi. Ada lagi, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Sesuai peraturan sekolah, ayo Bu Nopi, apa ini Bu Nopi? Sanksi atau hukuman Bu Nopi? Sanksi. Sanksi. Apa? Coba sekarang kita tanya Bu BK-nya dulu. Bu BK, konsekuensi atau hukuman? Sanksi. Sanksi. Oke, saya checklist ya, betul nggak? Oke, selanjutnya berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena bersebelahan. Hukuman ya, kita checklist. Ya, betul. Ada lagi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Sanksi. Iya, karena disuruh bersihkan. Baik, sudah checklist hijau juga. Ternyata pinter-pinter ya, besok jawab semua ya. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang pada pelajaran. Sanksi itu hukuman? Sanksi. Oke, betul. Betul semua katanya. Ini sanksi atau hukuman? Apa itu? Baca dulu, duduk. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan untuk bermain karena mencederai teman. Hukuman. Sanksi atau hukuman? Sanksi. Hukuman Pak Rahmat. Ya. Oke, kita checklist coba jawaban Pak Rahmat. Tatot. Ternyata itu Selanjutnya, terlambat hadir di pelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai. Sanksi, kita checklist. Betul. Lari, sanksi atau hukuman? Hukuman. Sanksi, oke. Sanksi, betul. Coba, membersihkan WC. Meli. Hukuman. Bu Meli, Ya. jangan terlalu cepat ngomongnya. Lihat Pak Dirman tinggal nyangek kayak gitu. Oh sih, ya. iya. Baik, oh ternyata Bapak Ibu itu pintar semua ya. Kita kasih tepuk tangan. Ternyata
dari tadi kita pengisian checklist tadi kita sudah bisa membedakan ya mana hukuman dan mana sanksi atau konsekuensi. Ternyata kalau kita lihat Ternyata pemberian ini anak lagi diapain? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba anak atau murid tidak tahu. hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Tahu-tahu kita salah langsung respon cepat gitu ya. Misalnya anak tidak terlambat hadir, sebelumnya kita nggak punya rencana misalnya ini mau diapakan. Karena lihat sampah banyak, akhirnya karena kamu terlambat silakan membersihkan sampah. Nonet. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, sehingga hukuman hanya bersifat satu arah, hanya dari guru ke anak atau ke murid. Bisa diberikan berupa fisik ataupun psikis. Itu hukuman. Kemudian kalau sanksi, oke. Terkadang konsekuensi atau sanksi itu adalah cara kita juga untuk mendisiplinkan murid ya. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya dalam bentuk konsekuensi seperti tadi. Misalnya, kalau kalian terlambat masuk 15 menit, tadi misalnya pembelajaran daring, maka kamu harus tinggal kelas dulu 15 menit mengikuti pelajaran. Biasanya kita ini memberikan kesepakatan kelas di awal akan ada konsekuensinya. Ya, tujuan kesepakatan itu adalah awalnya kita untuk mendisiplinkan siswa ya, untuk membuat nyaman dalam proses pembelajaran. Kemudian di sini konsekuensi murid tetap diberikan ketidaknyamanan untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, maka murid harus melakukan apa? Gitu ya, itu konsekuensinya. Atau ketika murid mengobrol dalam kegiatan pelajaran, misalnya murid nanti kamu suruh di luar kelas, itu biasanya kayak gitu konsekuensi. Atau kamu harus menyelesaikan catatanmu karena kamu sudah mengobrol, dan biasanya disepakati sebelum pembelajaran. Gitu ya. Itu konsekuensi yang biasanya disepakati antara guru dengan muridnya. Itu perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Nah, ini pengertian hukuman, kita lewatkan saja ya Bapak Ibu. Nah, sementara tadi di awal kita berbicara tentang disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Adalah sebuah cara atau program yang dirancang untuk mengajarkan peserta didik agar bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dan menghargai anggota di komunitas mereka. Jadi disiplin positif itu adalah program yang dirancang oleh peserta didik agar dia bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Bentuknya seperti apa? Salah satunya yaitu disiplin positif itu bisa dengan menggunakan keyakinan kelas. Kalau kita awalnya itu katanya kesepakatan kelas, ya ternyata tidak ada lagi kesepakatan kelas, yang ada sekarang ini adalah keyakinan kelas. Karena biasanya kesepakatan kelas itu ada hukuman atau ada konsekuensi, ada sanksi yang menyertainya. Tujuannya apa? Ini tujuan disiplin positif adalah untuk peserta didik memahami perilakunya, berinisiatif dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, serta menghargai diri sendiri dan juga orang lain. Itu tujuan disiplin positif. Oke, tadi kita sudah ya, disiplin positif itu memberikan alternatif lain pada peserta didik, mengakui dan menghargai upaya peserta didik dan tingkah laku mereka agar menjadi baik. Peserta didik mentaati peraturan. Kalau hukuman biasanya hanya melarang, merespon perilaku peserta didik dengan cara yang kasar. Kemudian peserta didik tidak mentaati peraturan karena diancam atau dimarahi, dan mengendalikan atau memalukan dan melecehkan sebagainya. Ini bedanya disiplin positif sama hukuman. Jadi yang namanya disiplin itu bukan hukuman, tapi terkadang kita sampai saat ini berpikir bahwa untuk mendisiplinkan itu dengan
memberikan hukuman, padahal itu adalah sesuatu yang sangat berbeda sekali antara hukuman dengan penerapan disiplin positif. Disiplin positif tidak mengandung kekerasan fisik maupun verbal. Konsekuensi logis yang bersinggungan secara langsung dengan pelanggaran peserta didik tidak harus berubah ketika perilaku mereka dapat memberi dampak negatif pada orang lain. Sedangkan hukuman itu mengandung kekerasan fisik, konsekuensinya tidak logis. Ya, banyak sekali terkadang kita memberikan konsekuensi tidak logis. Misalnya tadi mencatat 1000 kali saya tidak terlambat, kan nggak logis. Ya, dan tidak bermanfaat juga hukuman seperti itu. Misalnya seperti itu. Peserta didik harus dihukum karena peserta didik memberi dampak negatif pada orang lain. Itu ya perbedaan antara disiplin positif dengan hukuman. Terus, nah, untuk memberikan disiplin positif kepada murid, tentunya kita juga akan memberikan nilai-nilai kebajikan universal yang tadi sudah dibahas tadi di awal, bahwa disiplin positif itu akan mengarah kepada tujuan tertentu, yaitu meyakini adanya nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kemarin dalam rangkaian kegiatan aksi nyata ini, saya sudah melakukan pembentukan keyakinan kelas di kelas 10-2. Tujuannya adalah upayanya untuk membangun disiplin positif, sehingga disiplin positif yang terus membangun itu akhirnya akan menjadi budaya positif sekolah kita, khususnya di kelas kita pada saat kita mengajar. Nah, jadi mikir nih, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Karena kan tujuan disiplin itu mentaati aturan gitu ya. Kenapa sih nggak aturan aja, toh gampang. Kalau aturan harus datang tepat waktu misalnya ya, harus mengerjakan tugas, harus bekerja kelompok, kan itu aturan mudah sekali dibuat. Kenapa sih bukan aturan kelas aja? Kenapa harus keyakinan kelas saja? Bisa juga lagi bingung nih mikir apa ya sebenarnya ya. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang diyakini nilai kebenarannya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas dapat diterapkan pada lingkungan tersebut dan semua hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Ini adalah tata aturan dalam membuat keyakinan kelas dalam rangkaian untuk mencapai disiplin positif tersebut. Jadi pengalaman saya yang kemarin dalam membentuk keyakinan kelas untuk menerapkan kebajikan nilai-nilai universal tadi, yang pertama adalah awalnya saya memberikan pemahaman kepada murid tentang pentingnya keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan pemecahan konflik atau permasalahan dalam sebuah sekolah atau kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Baik anak-anakku semuanya, kita kembali ke pembelajaran di tahun ajaran baru di semester genap. Kemarin kita sudah mengevaluasi pembelajaran semester 1 kemarin. Kalian sudah banyak memberikan refleksi pembelajaran, betul ya? Ada yang katanya di situ kelasnya berisik, ya. Banyak anak yang suka datang terlambat tidak tepat waktu. Kemudian oleh karena itu di pembelajaran hari ini kita akan bersama-sama membuat yang namanya keyakinan kelas. Kalau yang sebelumnya kita membuat kesepakatan kelas, betul ya? Buat kesepakatan kelas, tetapi saat ini kita akan merubahnya menjadi sebuah keyakinan kelas. Apa sih keyakinan itu menurut kalian? Apa keyakinan? Kepercayaan. Nilai-nilai yang
selanjutnya saya melakukan curah pendapat. Anak-anak diberikan sticky note, kemudian diberikan kebebasan untuk menuliskan apa peraturan. Awalnya saya memberikan peraturan dulu. Apa peraturan kelas yang kalian inginkan untuk mendapatkan kenyamanan dalam belajar? Peraturan kelas. Kemudian anak-anak menuliskannya semua pada sticky note, dan itu hasilnya macam-macam penulisannya, ya, macam-macam karena diberikan kebebasan. Mari kita curhat pendapat. Apa sih pendapat kalian? Apa keinginan kalian selama pembelajaran dalam kelas, khususnya biologi, supaya aman, nyaman, tujuan pembelajaran pada hari ini tercapai? Pengen seperti apa suasana kelas yang kalian inginkan? Teman-temannya pengennya seperti apa? Atau diri kita sendiri pengen seperti apa? Ya, kita curhat pendapat. Nanti ibu siapkan kertas. Kemudian mereka dengan antusias menempelkan pada karton di papan tulis ini macam-macam tulisannya tentang peraturan kelas yang mereka inginkan. Setelah didapatkan, kami menyusun peraturan kelas ini dalam bentuk kalimat positif untuk dijadikan sebagai suatu keyakinan kelas. Ini sudah di kelompok-kelompokan, ini isinya misalnya tidak ada terlambat, tidak ribut ketika guru menjelaskan, tidak mengambil pulpen, itu kan kebanyakan kecurian ya, tidak ribut ya, kebanyakan tidak ribut, kemudian tidak mengambil barang orang lain, yang piket harus datang tepat waktu, gitu, seperti itu. Banyak sekali anak-anak menuliskan ini. Kemudian setelah dituliskan, ditinjau kembali mana keyakinan, mana peraturan kelas yang akan mengarah pada keyakinan kelas.
Jadi ketika tadi sudah dikelompokkan sticky note tersebut, maka dikelompokkan mana sih yang akan mengarah kepada bahasa untuk nilai-nilai universalnya. Saya ini ngambilnya dari IBO Primary Years Program PYP. Tidak mengambil keyakinan nilai-nilai universalnya pada profil pelajar Pancasila, tapi pada ini karena dirasa mudah diingat dan sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, dan sebagainya. Tetapi yang saya ambil bersama anak-anak ini hanya 4 nilai kebajikan universalnya saja, yaitu rasa hormat, menghargai, kerjasama, dan mandiri. Karena ini menurut saya dan anak-anak ini yang paling mewakili dengan lingkungan kelas yang ada di kelas 10-2. Jadi nilai-nilai kebajikan universal cuma ada 4 karena salah satu prasyarat untuk membuat keyakinan kelas itu nggak boleh banyak-banyak nilai kebajikannya karena akan susah diingat. Jadi lebih pendek ya, lebih singkat sehingga mudah diingat oleh anak-anak. Setelah kita melihat nilai-nilai kebajikan ini, yang kita ambil sampelnya dari PYP, kemudian kita kerucutkan dalam bentuk keyakinan kelas seperti ini. Jadi bentuk keyakinan kelas itu bukan aturan, tapi sudah merupakan keyakinan itu adalah nilai ya, nilai-nilai yang kita yakini kebenarannya. Jadi kata-katanya bentuknya sudah seperti ini. Rasa hormat, kami meyakini bahwa sangat penting menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Menghargai, kami meyakini bahwa sangat penting untuk diterima dalam satu kelompok dan saling peduli. Kerjasama, kami meyakini bahwa sangat penting untuk diterima dalam satu kelompok dan saling peduli antara satu dengan yang lain. Dan yang mandiri, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan dan ditaruh. Tetapi Bapak Ibu, tidak sampai di sini saja keyakinan kelas yang kami bentuk. Kami juga harus mempunyai kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Apa isi pendalamannya? Pendalamannya dalam bentuk tampak dan tidak tampak. Misalnya seperti ini, rasa hormat. Kegiatan seperti apa sih rasa hormat itu? Gitu. Misalnya salah satu contohnya adalah datang tepat waktu. Itu kan berarti ada rasa hormat terhadap orang lain, terhadap guru, terhadap rekannya. Memberi salam juga masuk itu. Iya betul, memberi salam ketika masuk ke dalam kelas. Itu kegiatan atau saat bertemu. Kemudian ada lagi yang menghargai, misalnya keyakinan kelas menghargai. Ini kegiatannya yang tampak misalnya menghargai tidak berbicara ketika guru menjelaskan. Itu adalah kegiatan yang tampak menghargai. Tapi yang tidak tampaknya apa? Ngobrol, ya, mengobrol, berdiskusi dengan teman sebangkunya ketika guru menjelaskan. Itu misalnya kegiatan pelajaran lain pada saat KBM. Ya betul, tidak mencatat pelajaran lain pada saat mencatat pelajaran yang lain selain KBM. Misalnya KBM matematika, dia mengerjakan PPKN. Ya betul sekali. Itu kegiatan keyakinan kelas, pendalaman keyakinan kelas, bentuk kegiatan anak-anaknya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Setelah ini jadi, maka sudah ditulis, maka meletakkan keyakinan kelas di dinding yang mudah dijangkau oleh anak-anak, mudah dibaca. Jadi Bapak Ibu yang ada di kelas 10-2 boleh untuk sementara ini ketika ngajar di 10-2 boleh Bapak Ibu menggunakan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Jadi ketika ada permasalahan di dalam kelas, salah satu mungkin ada anak yang melanggar, boleh Bapak Ibu diingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Keyakinan kelas ini sudah ditandatangani oleh anak-anak semuanya, sudah disahkan, sudah disetujui antara anak-anak dengan saya pada saat itu sebagai guru yang membuat keyakinan kelas. Jadi boleh Bapak Ibu untuk anak kelas 10-2 ketika ada perilaku yang kurang baik, boleh kembali ke keyakinan kelas ini. Apa yang sudah mereka rumuskan bersama pada saat itu. Ya, mudah-mudahan dengan seperti itu mereka mulai
membangun motivasi intrinsiknya dari dalam. Walaupun memang butuh waktu untuk mencapai itu semua, tetapi kita lakukan ya dari sekarang, dari hal yang paling kecil ketika kita mengajar di kelas tersebut. Gitu. Ini adalah contoh penerapan keyakinan kelas, implementasi budaya positifnya. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Ini saya tidak pernah membuat keyakinan kelas bersama-sama teman dan guru. Jadi ini pengalaman pertama saya dan hal baru bagi saya. Perasaan saya bisa mengeluarkan unek-unek yang tidak bisa diucapkan langsung. Dalam pembuatannya tidak ada hambatan. Semoga keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama menjadi fondasi bagi kita untuk menciptakan kelas lebih rapih, aman dan kondusif dalam pembelajaran. Kita kembali lagi, anak-anak berperilaku tidak baik itu karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Silakan Bapak Ibu amati, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kalau ketika ada anak kita yang berperilaku tidak baik, kita tanyakan pasti ada sesuatu yang tidak terpenuhi dia di rumah. Kebanyakan kan seperti itu ya. Ketika anak jarang masuk ditanyakan orang tuanya ada enggak? Ada. Bapaknya? Ada. Ibunya kemana? Luar negeri. Berarti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Seperti itu. Apa kebutuhan dasarnya? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua adalah rasa kasih sayang dan diterima. Adalah kebutuhan psikologis. Yang ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan, misalnya menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui prestasinya. Kemudian yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan, misalnya bermain, tertawa. Misalnya anak-anak mungkin ya di rumah, di sekolah ini ada perilaku yang kurang baik. Misalnya banyak bercanda, mungkin di rumah dia tertutup. Ya, tidak sebebas yang ada di sekolah. Atau di rumah mungkin selalu terkekang oleh keluarganya. Dia lampiaskan ke sekolah. Mungkin tadi itu ya sering keluar kelas. Mungkin di rumah dia tidak seperti itu. Ya. Nah, itu ada kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi karena kenapa dia bisa berperilaku. Kemudian selanjutnya, itu Bapak Ibu tentang kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang selanjutnya ada satu lagi Bapak Ibu tentang pendekatan disiplin positif, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini juga saya akan membagikan pengalaman saya menerapkan praktik segitiga restitusi di kelas. Apa sih restitusi itu? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga dia bisa kembali kepada kelompok mereka. Itu restitusi. Nah, karena apa? Kenapa sih kita harus ada baiknya menggunakan segitiga restitusi ini? Karena terkadang seperti ini Bapak Ibu, kita ini sebagai pengontrol ya, pengontrol guru itu terkadang mengontrol muridnya ya, sebagai pengontrol. Kita kembali ke slide sebelumnya. Ada 5 posisi kontrol guru: sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kita lihat dulu seperti apa sih pengontrol sebagai penghukum. Ini saya berikan informasi terkait dengan guru sebagai penghukum.
Biasanya kita yang sering melakukan ini ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Contohnya kata-katanya seperti ini. Patuhi aturan saya. Atau awas ya kamu ya, gitu ya. Nah itu sebagai penghukum. Kemudian kamu lagi yang terlambat. Nah itu sebagai penghukum. Selalu kamu lagi yang terakhir selesai. Nah itu sebagai penghukum. Kalimat-kalimatnya seperti itu. Ya. Biasanya apa nada bicaranya? Suaranya tinggi. Nah, bahasa tubuhnya matanya melotot dan menunjuk-nunjuk dengan jari. Nah itu. Atau bahkan kita sering bilang terlambat lagi kamu. Ya Idon misalnya ya, sebut nama. Ya, nah ini posisi kontra guru sebagai guru ini sebagai penghukum contohnya seperti ini. Ya, oke, lanjut. Nah, tetapi apa hasilnya? Kemungkinan muridnya marah atau mendendam atau bersifat lebih agresif, gitu. Atau yang lebih buruk lagi, pulang sekolah murid melihat motor atau mobilnya bapak guru dan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Mudah-mudahan enggak ya. Iya, ini anak-anak bukan aksi ya. Mungkin seperti itu akan ada hasil jika kita posisi kontrolnya pertama sebagai penghukum. Saya marah kalau pas waktunya pulang kita semua siswanya marah saya. Kemudian posisi kontrol yang kedua misalnya membuat rasa bersalah. Guru biasanya suaranya lebih lembut, ya kenapa gitu ya. Menggunakan kata-kata lembut. Rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau reda-reda. Seperti ini. Ibu Evi ya, ibu kecewa sekali dengan kamu Diki misalnya. Seperti itu ya. Sudah dikasih nilai, kasih sayang, kasih kamu seperti itu. Nah, ternyata itu adalah posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Aduh sayang mama, anak gantengnya sekoteng mateng lonyo. Terus gimana coba kalau aku tahu kamu seperti ini, misalnya kalau kamu tahu ternyata kamu nggak sampai di sekolah. Nah itu adalah posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Dengan bahasa tubuhnya merasa menolak, sedih, halus gitu ya. Ternyata halus-halus juga itu juga posisi kontrol pembuat merasa bersalah, membuat anak juga tidak menjadinya nyaman. Ya. Gimana kamu adik? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali dengan kamu. Nah itu juga membuat merasa bersalah. Apa hasilnya? Murid akan merasa bersalah. Kenapa bersalahnya? Karena telah mengecewakan bapak dan ibu gurunya dan dia merasa akan menjadi murid yang gagal. Kira-kira begitu nggak ya? Ya, misalnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya posisi kontrol sebagai teman. Nah ini juga sih ternyata kita pernah loh semua ini melakukan ini, tapi kita nggak tahu ternyata itu posisi apa, ya? Ini misalnya sebagai teman. Besok kita bersih-bersih ya. Guru pada posisi ini tidak menyakiti murid karena menganggap sebagai temannya. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Ya. Ada hubungan baik antara guru dengan murid dan biasanya menggunakan humor. Biasanya seperti itu ya. Misalnya seperti ini kalimatnya, ayo bantulah demi bapak, demi ibu, gitu ya, demi wali kelasmu, misalnya seperti itu. Kemudian ayo ingat kemudian ayo ingat tidak dengan bantuan bapak selama ini, misalnya kamu selalu dikasih nilai yang bagus, gitu ya, kamu selalu ibu traktir atau bapak traktir kalau kamu gak punya duit, gitu misalnya. Dan itu adalah contoh posisi kontrol sebagai teman. Apa sih? Di sini hasilnya muridnya akan senang dan akrab dengan guru. Ini merupakan dampak positif. Tetapi sisi negatifnya murid akan selalu menjadi ketergantungan pada guru dan selalu mengandalkan guru jika punya masalah seperti itu. Nah itu ya. yang kurang baik Bu Mel.
Selanjutnya posisi kontrol sebagai teman sudah. Ini posisi kontrol sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Contohnya seperti ini. Biasanya seorang pemantau mengandalkan perhitungan, catatan data sebagai bukti atas perilaku seseorang. Kamu tahu nggak sih peraturannya apa? Masuk sekolahnya jam berapa? Nah, kita pernah ya kayak gitu ya. Sebagai kontrol. Atau kita punya catatan buku masuk siswa misalnya. Kita kontrol dengan jeli, tulisan kamu sudah ada di sini. Masa sih kamu mengukir lagi nama kamu di sini? Nah, itu sebagai posisi kontrol sebagai guru. Dari kalau lihat posisi kontrol dulu mana yang menurut Bapak Ibu kira-kira yang terima sebagai manajer ya? Yang ideal? Manajer. Seperti apa sih posisi kontrol sebagai manajer itu? Seperti ini. Nah, posisi terakhir adalah posisi guru bersama murid dan mempersilakan murid untuk bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia lakukan ketika dia berbuat kesalahan. Kemudian guru juga bersama murid memberikan tulangan kebebasan pilihan kepada murid untuk mencari solusi atas permasalahannya. Ini posisi kontrol dulu sebagai manajer. Biasanya di sini posisi kontrol sebagai guru sebagai manajer ini biasanya kita akan melakukan, kita bisa dilihat dalam segitiga restitusi yang sudah saya lakukan kepada anak kelas 10 ini. Contoh ini adalah contoh pengalaman saya menerapkan segitiga restitusi sebagai kontrol sebagai manajer ya Bapak Ibu. Ini bisa dilihat dalam video berikut ini. Jadi mohon maaf suaranya tidak terdengar jelas ya. Iya. Suaranya kurang bersih. Iya, karena mungkin harus pakai ini kali ya. Jadi praktik segitiga restitusi yang sudah lakukan, saya menempatkan diri saya sebagai manajer dalam memecahkan permasalahan murid yaitu terlambat sekolah. Gitu ya. Tidak ada hukuman ketika anak terlambat datang sekolah. Tidak ada hukuman untuk menyapu, tidak ada hukuman untuk menunggu sampai jam berikutnya. Tetapi saya persilakan anak tetap untuk belajar, tetapi tetap saya mengembalikan kepada anak tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Mudah-mudahan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, anak-anak bisa mengingatnya kembali bahwa itu sudah dia yakini loh, nilai-nilai kebajikan universal tersebut. Sudah menandatangani dengan mengesahkannya, sehingga tidak perlu lagi Bapak Ibu suaranya mungkin kuat gitu ya idealnya, tidak perlu lagi dalam seperti itu ketika
budaya positif itu perlu adanya kolaborasi antara kita semua dalam membentuk disiplin positif pada murid, di mana disiplin positif itu akan hadir ketika sudah ada motivasi intrinsik dalam diri murid itu sendiri, dan tentunya hasilnya tidak akan tidak harus kita panen secepatnya, tetapi ini memerlukan waktu yang banyak, sehingga perlu kita kolaborasi bersama-sama. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan dengan penyampaian saya akan ada ilmu yang bisa kita dapatkan dan kita bisa berkolaborasi di luar ruangan ini dengan baik untuk terciptanya visi sekolah kita, yaitu religius, smart, dan berbudaya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tetapi sebelum ditutup mungkin saya sengaja sudah ada hadiah ya, tetapi dengan speaking sebentar ya. Mungkin Bapak Baik Bapak Ibu, acara diseminasi sudah dipaparkan oleh Ibu Rosmayati. Kita kasih aplaus dulu untuk Ibu Rosmayati yang telah memberikan saya hadiah pada kita. Oke, tadi kayaknya ada titipan ya Pak untuk apa? Menyampaikan proyek untuk acara berikut. Untuk diseminasi saya tutup dulu ya Bapak Ibu. Apabila saya dalam melakukan acara ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kalau saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti diseminasi budaya positif dari Ibu Meli Rosmayanti, saya mendapatkan pemahaman bahwa sebagai guru kita dapat membedakan antara hukuman dan sanksi. Bersikap terlalu keras terhadap murid itu tidak baik seperti apa yang saya lakukan selama ini. Tetapi sebaliknya, kita sebagai guru kita harus mempunyai kontrol sebagai manajer dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh murid kita dengan pendekatan positif, dan harapan budaya positif tersebut dapat kita wujudkan bersama di kelas dan juga di lingkungan sekolah. Semoga sekolah kita semakin hebat dan maju terus untuk SMA Negeri 1 Gunung Alit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.